Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Ardinari dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Pamulang. Saya kelas 03 PPKP 002. Di sini saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Sulastri SPD MH. Saya akan menyampaikan mata pelajaran PPKN SMP kelas 8 dengan KD 3.3 pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Adapun rumusan, tujuan KD-nya, audiensnya siswa, conditionsnya setelah mengidentifikasi isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah dijelaskan secara komprehensif dan dapat dipahami oleh siswa. Behaviornya menjelaskan degree-nya isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun juga rumus CABD-nya, yaitu setelah mengidentifikasi isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah dijelaskan secara komprehensif, dapat menjelaskan isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun juga pengembangannya yaitu IPK 3.3.1 mengamati naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. 3.3.2 membaca naskah proklamasi kemerdekaan. Adapun juga tujuan pemberian dari IPK tersebut yaitu ada peserta didik mampu mengamati naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Lalu ada peserta didik mampu membaca naskah proklamasi kemerdekaannya. Adapun topik materinya yaitu naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, naskah proklamasi kemerdekaan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan materi, kita akan menyaksikan video pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baiklah kita lanjut ke materi sub naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Nah, naskah resmi ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukannya kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959. Naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang umum MPR tahun 1999, naskah perubahan kedua ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang tahun MPR tahun 2000, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah. Risalah Rapat Paripurna kelima Sidang Tahunan MPR tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompleksi tanpa ada opini. Jadi kesimpulannya adalah salah satu poin penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdiri dari 5 prinsip utama yang menjadi pijakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negara dan bangsa. Meskipun Undang-Undang Dasar ini dapat diamandemen, prinsip dasarnya dijaga tetap utuh dan tidak dapat diubah. Hal ini menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan demikianlah teman-teman pada materi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Semoga teman-teman bisa mencerna apa yang saya tadi paparkan dan ini bisa meresap apa yang sudah saya katakan. Saya akhiri saja, terima kasih.